Pak, izin berbicara. Iya. Jadi seperti ini, kami kan masih bingung kemarin perihal judul dan metode dan lain-lain. Jadi kami masih belum punya arahan. Kami kira sekarang ini hanya untuk membahas-bahas apa yang ingin kedepannya gitu Pak. Jadi kami belum ada gambaran sama sekali gitu. Oke, oke. Jadi ini sebenarnya mata kuliah metode ya? Iya, Oh, mata kuliah metode memang sudah diarahkan ke dosen-dosen ya? sudah Pak. Iya, ini kan baru kan. Kita kan nggak tahu ya kalau biasanya kan perancangan yang apa diarahkan ke dosen-dosen masing-masing. Oke, berarti ini metode apa? Metode penelitian. Metode penelitian kuali atau kuanti? Kuanti. Saya itu masih belum tahu, Pak. Soalnya masih bingung juga gitu, Pak. Ini metode penelitian sosial. Iya. Ini semester berapa? Semester 1, Pak. Waduh, semester 1. Banyak. Penelitian survei. Ini semester 1. Itu matkul. Iya, Pak. Ya. Oh, semester 1. Loh, memang semester 1 sudah diarahkan ke dosen masing-masing lah. Katanya Pak Sadeo Sudah, Pak. begitu, Pak. Oh, Terus katanya Pak Pambudi juga tadi kalau bisa minimal bab 1 sudah terselesaikan begitu. oke. Mata kuliah namanya apa? Metode pengantar sosio. Metode Metode penelitian penelitian survei. sosiologi. Metode penelitian sosiologi. Survei ya, Pak. Survei, yaitu Pak. Iki yang bener yang mana, yo? Saya yang benar, Pak. Oh ya, yaudah. Metode penelitian survei, Pak. Ayo, metode penelitian survei atau metode penelitian sosiologi? Dicek dulu. Ayo, kok iso? Metode. Bukunya survei, Pak. Yang master Singarimbun itu ya? Iya. Tapi coba. Metode penelitian sosiologi, Pak. Loh, ya dong. Loh, judulnya aja bingung. Jadi saya berapa yang ke saya? Berapa orang? 7. 7 ya. Berarti ini metode penelitian sosial. Kalau metode penelitian sosial itu kan semacam pengantar ya. Pengantar sehingga nanti, makanya tadi kan ada yang tertawa tadi ketika saya menyebut kuanti atau kualitatif, dia tertawa. Tadi Regina ya? Iya, maaf Pak. Maaf Pak. Enggak apa-apa, santai aja. Karena saya nggak paham istilahnya apa. Tak kira Anda ini perancangan ya. Perancangan berarti kan semester 6 ya. Kalau biasanya kan perancangan baru diarahkan ke dosen. Nah, ini kan masih pengantar sudah diarahkan. Ya oke, enggak apa-apa. Nah, kalau metode penelitian, tapi kemarin kok sudah ada yang punya judul-judul nggak salah ya? Iya, itu Zuni. Siapa? Sudah ada judul. Zuni. Ya kan, Mana ya Zun? Zuni? Zuni. Ada judul, Pak. Apa? Belum, Pak. Belum ada judul. Cuma kayak tema, tapi masih banyak bingung di dalamnya. Ayo sekarang gini, diawali dengan siapa yang mau bertanya tentang apa dulu? Silakan bertanya. Ada yang pertanyaan dari dulu? Ini. Pak. Oke, pertama-tama pertanyaan dulu.
Ini berarti semester 1 kuliahnya di rumah masing-masing ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Oh ya, Pak. Jadi itu kemarin Pak Dewo itu bilang, jadi untuk pembuatan ini itu sebenarnya nanti bisa buat skripsi, bisa juga buat artikel ilmiah gitu, Pak. Jadi kalau misalnya nanti karya kita ini bagus, itu bisa dilombakan gitu. Jadi Ya, tidak hanya untuk skripsi gitu. Kemarin Pak Dewo bilangnya ya, begitu. ya memang gitu. Jadi kan Anda dirancang dulu. Nah, ini karena ini masih pemula kan, ini kan masih pemula kan Anda ya. Nah, karena pemula maka mungkin perlu apa yang Anda, yang pertanyaan dulu aja, misalnya Anda ingin apa? Gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang seputar masalah metode penelitian sosial. Nanti karena Anda nanti akan mendapat metode penelitian kuanti setelah ini, kuantitatif. Setelah itu Anda akan mendapat metode penelitian kualitatif. Jadi prosesnya masih panjang. Nah, nanti baru Anda akan mendapat perancangan sosial. Nah, itu perancangan sosial itu sudah apa? Sudah menjurus ke skripsi. Nah, ini kan Anda kan belum tahu apa itu kuantitatif, apa itu kualitatif. Nah, siapa nanti yang tertarik kuanti, siapa yang tertarik kualitatif. Nah, untuk sekarang misalnya kita bisa interaksi dulu aja. Apa ada pertanyaan? Untuk perkenalan saya kira ini mungkin cobaan. Silakan bertanya di seputar metode penelitian. Tidak ada pertanyaan? Kalau rekomendasi dari Bapak, baiknya kuali atau kuanti? Ya kalau bicara tentang kuanti dan kuali itu, kalau mungkin nanti coba teman-teman bisa lihat di sosiologi TV ya, itu apa perbedaan antara sosiologi dengan antropologi ya. Coba di situ ada, teman-teman juga bisa mengikuti channel sosiologi penelitian TV ya. Nah, itu nanti dijelaskan dasar-dasarnya. Oke, tadi pertanyaanmu apa, Regita? Pertanyaanmu tadi apa? Rekomendasi dari Bapak, Apakah, kualitatif atau kuantitatif? nah, sosiologi itu bisa, kelebihan sosiologi dibanding dengan yang lain, itu sosiologi itu punya dua metode, kuanti dan kualitatif. Kuanti itu pernah menjadi dominan tahun 80, tahun 90. Itu hampir semua penelitian-penelitian sosiologi termasuk skripsi itu kuantitatif semua. Itu tahun 80, 90. Tapi ketika era tahun 2000-an itu hampir semua itu kembali ke kualitatif. Yang ambil kualitatif itu jarang sekali, 1% aja nggak ada ya. Padahal dulu tahun 80 itu hampir 99 ya, itu kuantitatif. Nah sekarang ini kembali kualitatif. Nah saran saya untuk Anda itu, untuk angkatan Anda ini, kalau bisa itu angkatan Anda itu 50% itu kuanti, 50% itu kualitatif. Sehingga sosiologi akan kuat kembali gitu. Jadi kuat kembali. Karena apa? Karena kuanti juga perlu. Nanti tolong teman-teman akan lihat di sosiologi TV itu tentang perbedaan antara gejala sosial dan masalah sosial. Kalau masalah sosial itu biasanya kuantitatif. Nah nanti fokusnya teman-teman itu kemana? Apakah masalah sosial atau gejala sosial? Kalau gejala sosial teman-teman bisa kualitatif. Nah seperti itu. Jadi mumpung ini Anda masih baru ya, masih di sosiologi, maka perlu Anda lebih fokus, yang nanti Anda itu fokus pada masalah sosial atau gejala sosial. Kalau masalah sosial berarti itu yang bermasalah di tingkat populasi, maka biasanya penelitian-penelitian itu lebih ke arah kuanti karena akan mencari tren. Nah, tapi kalau misalnya yang dicari itu adalah gejala sosial, maka itu masih bersifat
individual masalah itu atau bisa kelompok, dan pendekatan-pendekatan kualitatif itu bisa. Nah, jadi saran saya itu mungkin nanti masih panjang ya, nanti Anda akan melewati penelitian kuanti. Nanti Anda mungkin, oh saya serap dengan kuanti, oh saya nggak suka dengan kuanti, misalnya kayak gitu. Nanti juga ada mata kuliah kualitatif, oh saya lebih suka ini. Nah, tetapi saya berharap nanti ada yang kuanti, ada yang kuali. Jadi ibaratnya sosiologi akan kuat lagi kalau 50% itu kuanti, 50% itu kualitatif. Itu jadi harapan saya. Jadi memang metode itu di sosiologi itu memang saling bersaing ya. Kalau jadi gini, ada 3, makanya awal aja, ada 3 respon tentang penelitian, metode penelitian. Respon pertama adalah metode yang paling benar itu kuanti ya. Jadi nanti ada sosiologi itu yang istilahnya fanatik bahwa metode yang paling benar itu adalah kuanti, karena di situ objektif, reliabilitas, validitas, karena yang dicari itu faktor penyebab. Nah, misalnya faktor-faktor penyebab perceraian, angka perceraian tinggi ya, seperti itu. Apa penyebabnya? Faktor-faktor. Nah, maka nanti itu ada sosiolog yang mengatakan bahwa yang paling benar itu kuanti. Tapi ada yang tidak. Kuanti terlalu angka-angka, lebih menekankan angka-angka, lebih menekankan pada hubungan antar variabel, validitas, nah, misalnya. Padahal perilaku manusia itu tidak bisa diukur secara valid, misalnya. Nah, maka nanti itu ada kelompok yang kualitatif. Jadi bagi kualitatif itu penelitian yang paling benar itu adalah yang subjektif. Dalam arti subjek yang diteliti itu lebih banyak bicara, lebih banyak ngomong. Bukan diukur dari angka-angka, tapi diukur dari kedalaman data, kekayaan data, nah seperti itu. Tetapi ada yang posisi tengah-tengah itu posisi yang menggabungkan antara kuanti dan kualitatif. Ada mixed method. Dan metode itu tergantung subjek yang mau diteliti, mau kuanti, mau kuali, itu terserah. Jadi ada 3 respon. Dan nanti Anda itu yang mana? Apakah Anda masuk yang aliran kuantitatif, yang positivis? Aliran kuantitatif itu disebut juga dengan positivis, karena lebih percaya pada hukum sebab akibat. Nah, hukum. Lebih percaya pada faktor-faktor penyebab. Pasti ada penyebab. Nah, itu. Tapi kalau kualitatif itu tidak percaya pada faktor-faktor. Karena maka judul-judul dari penelitian kualitatif itu lebih ke arah meaning, makna. Apa makna misalnya? Bagaimana konstruksi? Nah, itu kualitatif. Makna. Tadi kalau kuanti misalnya faktor-faktor penyebab perceraian. Ya, kuanti ya. Misalnya gini, angka perceraian di Surabaya kan tinggi. Regita itu dari mana? Regita dari mana? Dari Cilacap, Pak. Dari Cilacap. Angka perceraian di Cilacap kan tinggi kan? Misalnya itu. Nah, kira-kira faktor penyebabnya apa? Nah, itu nanti kuantitatif itu bisa mencari itu variabelnya. Faktor-faktor apa? Apakah faktor ekonomi misalnya, ataukah faktor selingkuh misalnya, atau faktor apa? Nah, tetapi kalau kuanti tidak mencari faktor, kalau kuali tidak mencari faktor, dia lebih mencari makna perceraian misalnya. Makna perceraian bagi perempuan, makna perceraian bagi anak-anak, kan gitu. Makna perceraian bagi laki-laki, bagi itu. Nah, itu lebih pada meaning. Maka penelitian-penelitiannya lebih ke arah bagaimana subjek itu mengkonstruksi tentang perceraian itu. Ya, jadi ada yang tadi itu yang mixed method itu metode tergantung pada yang diteliti. Nah, seperti itu. Nah, tahun 80-an itu orang lebih percaya pada positivis tadi itu, bahwa
penelitian itu harus kuanti. Nah, Anda tadi pegang buku metode survei itu ya. Nah, itu kuantitatif itu. Metode survei itu. Nah, kalau Anda nanti pegang buku-buku seperti fenomenologi, nah itu kualitatif. Fenomenologi, etnometodologi, interaksi simbolik. Nah, itu. Nah, itu sekarang. Jadi, sebenarnya metode itu lebih ke arah keyakinan ya. Keyakinan. Anda yakin yang mana? Yakin yang positivis, dan hampir tokoh-tokoh sosiologi awal memang positivis, kuantitatif, seperti Emil Durkheim, itu juga kuantitatif. Dia meneliti tentang bunuh diri. Nah, itu. Tapi Weber lebih ke kualitatif. Dia lebih meneliti tentang rasionalitas. Nah, itu. Jadi saran saya tadi, kalau di sosiologi harus berkembang dua-duanya ya, baik kuanti atau kualitatif. Ya, Regita. Harus sama-sama kuat. Mohon izin. Silakan, Zuni. Iya, jadi kan sebenarnya saya ambil tema itu kayak bahas masalah kelas sosial, stratifikasi sosial itu, Pak. Tapi saya bingung itu tuh bisa boleh diteliti logis apa enggak. Soalnya yang mau saya ambil itu kayak gini loh. Hanya orang itu banyak yang kayak jadi anaknya ini tuh jadi anaknya orang yang punya status sosial ini tuh enak, terus yang itu mikir nggak enak tahu terlalu diginiin, terus juga oh kamu enak ya, ekonomimu lancar, punya uang banyak itu, pengen apa-apa gampang. Tapi sebenarnya yang mau saya teliti tuh kayak apa sih yang ada di kayak enak enggaknya tuh apa, biar kita itu tahu gitu sebenarnya tuh kayak gitu bisa diteliti nggak sih, Pak? Maksudnya saya tertarik. Tertarik pada stratifikasi sosial. Iya. Pak. Iya. Oke. Jadi gini, ini mumpung Anda masih pemula ya, biar tidak. Kalau pemula kan lebih jelas, misalnya. Kalau Anda tertarik pada stratifikasi sosial, ya boleh. Tetapi Anda harus mengecek kira-kira stratifikasi sosial itu diteliti oleh di tingkat internasional itu seperti apa. Jadi Anda harus mencari jurnal-jurnal tentang stratifikasi sosial. Ya. Jadi kelemahan kita selama ini, terutama kelemahan kakak-kakak Anda itu adalah itu tertarik pada idenya sendiri ya. Wah, saya tertarik pada ini. Boleh tertarik pada stratifikasi, boleh. Tetapi Anda harus mengecek kira-kira penelitian tentang stratifikasi sosial itu dilakukan di mana dan seperti apa tahapannya. Nah, sehingga Anda apa sih penelitian itu apa? Penelitian. Definisi penelitian itu apa? Apa penelitian itu? Ada yang tahu? Apa itu penelitian? Mungkin kayak mengumpulkan data gitu, Pak. Penelitian. Penelitian itu kan bahasa Inggrisnya apa? Maksudnya Penelitian itu bahasa Inggrisnya apa? Searching, Pak. Iya nggak? Hah? Penelitian itu bahasa Inggrisnya apa? Research, Pak. Research. Bagus. Research. Berarti kan penelitian ulang kan? Ada research ya. Penelitian kembali kan? Penelitian kembali itu berarti tugas kita itu menambahi, mengurangi, atau melengkapi. Ya kan gitu ya. Jadi, mumpung jadi Anda itu tidak seperti Rembo yang berjalan sendiri itu ya. Jadi jangan sampai Anda punya ide itu, saya tertarik pada stratifikasi. Oke,
Setelah tertarik pada stratifikasi itu, maka Anda harus ngecek di jurnal-jurnal internasional. Itu kira-kira penelitian tentang stratifikasi itu dilakukan oleh siapa, tahun berapa, dan sampai mana sekarang itu. Nah, tinggal Anda menambahi sekarang. Anda lakukan di Indonesia. Nah, seperti itu. Jangan sampai Anda itu misalnya tertarik pada penelitian, nggak pernah mengecek jurnal internasional, sehingga ketika Anda ditanya itu kan gini, pertanyaan-pertanyaan waktu ujian proposal itu kan, kenapa Anda tertarik pada ini kan itu? Kenapa Anda tertarik pada stratifikasi? Oke. Terus posisi Anda dalam penelitian ini di mana? Berarti kan pernah ada penelitian, misalnya dilakukan di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia misalnya. Nah, penelitian Anda sekarang seperti apa? Misalnya gini, telah dilakukan penelitian stratifikasi secara kualitatif. Nah, berarti Anda harus melakukan penelitian secara kuantitatif, kan gitu. Tergantung selera Anda apa. Selera Anda itu kuanti atau selera Anda itu kualitatif. Nah, itu nanti itu. Nah, jadi jangan sampai Anda itu meneliti itu seperti Rembo itu. Tahu Rembo dah? Yang berjuang sendirian itu ya. Iya, Pak. Nah, jangan. Senjata Anda itu ya jurnal. Kalau Anda nggak punya jurnal itu Anda seperti berjuang sendiri itu. Kalau Anda berjuang sendiri itu ya memar otak Anda nanti ya, terlalu banyak mikir ya. Itu. Otaknya memar, apalagi Anda pusing. Nah, seperti itu. Jadi Juni, coba cek dulu ya, kira-kira penelitian-penelitian tentang stratifikasi itu sampai sekarang terakhir tahun 2020 ada nggak? 2019 ada nggak? 2018 ada nggak? Nah itu. Nah, sekarang Anda dimudahkan dengan adanya internet ini. Kalau dulu orang ngecek, wah, apakah sudah ada penelitian tentang stratifikasi, itu ngeceknya sulit dulu itu. Nah, sekarang Anda tinggal pergi aja ke Google Scholar, ke Google. Nah, itu kan tinggal memasukkan judul Anda aja. Jadi nanti Anda membuat judul, lalu translate ke bahasa Inggris, lalu masukkan ke Google Scholar. Nah, itu caranya. Oh, nanti Anda akan menemukan orang-orang yang seleranya sama, tahu ya? Jadi seleranya sama. Sama-sama suka selera stratifikasi. Kalau Juni misalnya tertarik pada stratifikasi, maka sebenarnya Juni itu penganut alirannya Weberian. Karena apa, di sosiologi itu yang tertarik terhadap stratifikasi itu Max Weber ya. Nah, jadi di dunia ini akan dipetakan nanti penganut Max Weber itu siapa saja. Dan itu. Nanti ini akan ketemu dengan penganut-penganut Weber yang lain. Jadi tugasnya itu mengenali dulu. Oh, ternyata memang secara teori stratifikasi itu teorinya Weber ya. Nah, nanti kan ada dikembangkan oleh orang-orang yang pengagum Weber, penganut Weber itu kan. Nah, seperti itu. Jadi idenya Juni sah, oke, boleh. Nah, tetapi yang harus dilakukan mengecek jurnal. Oke, silakan lagi. Ada lagi pertanyaan? Ada? Ada, Juni mau tanya lagi? Silakan. Juni ini orang mana? Saya itu Pak, asli Jombang, orang Jombang. Wah, orang Jombang, stratifikasi tertarik Jombang. Jombang mana kamu? Jombang Pelosok lah? Jombang itu, Jombang Veteran. Peterongan nih. Kamu berarti tetangganya Pak Pambudi ya? Oh, Pak Pambudi kan juga situ. kurang tahu Pak. Hmm. Oh iya. Iya, sebenarnya banyak masalah di situ di Jombang Peterongan itu sebenarnya masalah. Ya, tapi oke lah itu
apa ide kesukaan stratifikasi itu memang sudah tertarik misalnya, nggak apa-apa. Tapi tadi harus ngecek dulu ya Mbak Juni ya, penelitian tentang stratifikasi itu seperti apa ya yang telah dilakukan. Itu caranya. Yang paling mudah dicek aja ke Google Scholar ya. Google Scholar. Nanti atau dicek di Google aja bisa misalnya. Penelitian tentang stratifikasi sosial. Tapi bahasa Inggris kan ya, diterjemahkan dulu ke bahasa Inggris, baru masukkan ke Google Scholar atau ke Google ya. Nah itu nanti akan Mbak Yuni akan ketemu teman-temannya kan, yang sama-sama suka dengan stratifikasi sosial. Oke ya, boleh tanya lagi silakan. Siapa yang mau tanya? Silakan mau tanya, boleh, mau Mbak Juni lagi atau yang lain. Pokoknya yang ada yang di otak, di benak itu langsung sampaikan aja. Nggak usah malu-malu ya. Nggak usah malu-malu. Bebas. Pak, saya tanya, Pak. Oke, boleh. Asis, Almer. Berarti kan tadi dijelaskan kalau kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Berarti dari judul saja itu sudah bisa disebutkan gitu Pak. Maksudnya ini yang kuanti, terus ini yang kuali begitu. Nah, terus untuk yang kuantitatif itu kan menekankan pada objektif atau jumlahnya gitu ya Pak. Terus yang kualitatif itu menekankan pada kedalaman data. Berarti kalau kuantitatif itu misalnya saya meneliti kuantitatif itu orangnya harus banyak gitu Pak. Apa kayak respondennya harus banyak seperti itu. Terus kalau kualitatif itu berarti respondennya nggak perlu banyak, tapi yang diperlukan di sini adalah kedalaman datanya ataupun kekayaan data. Seperti itu Bapak. Oke, jadi memang penelitian kuanti dan kualitatif itu sudah berbeda pada judulnya ya. Dari judul aja sudah berbeda. Tadi kan saya berikan contoh misalnya kalau kuantitatif tentang perceraian kan faktor-faktor penyebab perceraian. Nah, itu ada faktor-faktor yang sebab akibat. Nah, itu kuantitatif. Faktor-faktor penyebab perceraian. Atau judulnya misalnya ada korelasi antara perselingkuhan dengan perceraian. Ada korelasi. Judulnya ada korelasi misalnya. Itu. Ada korelasi antara pendapatan dengan perceraian. Jadi semakin tinggi pendapatannya laki-laki perempuan itu semakin tinggi angka perceraiannya misalnya. Itu jadi ada faktor, ada itu yang dicari itu. Nah, penelitian kuanti itu yang dicari adalah populasinya. Misalnya Jombang ya. Di Jombang itu ternyata angka perceraiannya tinggi tahun 2020, terutama pandemi Covid misalnya. Sebenarnya kan ya yang ingin dicari adalah faktor penyebab perceraian di Jombang itu. Maka sebenarnya populasinya kan Jombang ya. Nah, populasi Jombang. Kalau populasinya Jombang kan banyak orang Jombang kan. Sebentar ya, ini ada teman, Oke, kita mulai lagi tadi. Kan yang tadi yang kuantitatif itu kan populasi yang diteliti kan, populasinya Jombang kan. Nah, kalau populasinya Jombang kan dilihat masalah sampelnya. Kalau analisis statistiknya kan harus besar kan. Ada 100 orang. Semakin banyak yang diteliti semakin bagus. 100, 200, 300 kan semakin mendekati kan. Kan populasi orang Jepang kan orang Jepang kan tinggi kan ya. Banyak kan. Nah, itu. Jadi apa? Semakin banyak subjeknya, semakin apa? Semakin banyak respondennya, semakin bagus. Semakin presisi kan gitu. Kalau Anda cuma meneliti 5 kan ya nggak bagus ya. Yang bercerai di Jombang misalnya 2.000, yang Anda teliti cuma berapa? Cuma 5 kan gitu. Nah, makanya kalau kuanti itu biasanya lebih suka dengan angka-angka 100. Nah, itu. Karena yang dicari itu adalah tren penyebab perceraian.
tren penyebab perceraian. Angkanya yang dicari. Penyebab perceraian di misalnya di Jombang misalnya ya, perempuan atau istri yang minta cerai berapa persen, suami yang meminta cerai berapa persen. Nah itu ada persentasenya. Ya seperti itu. Nah jadi semakin banyak responden semakin bagus. Itu. Nah, kalau yang kualitatif itu kan dilihat dari judulnya. Misalnya Jombang tadi angka perceraiannya tinggi. Tetapi kualitatif lebih tertarik terhadap kasus-kasus tertentu. Nah, yang paling fenomenal dari perceraian itu apa misalnya? Misalnya ada fenomena perceraian dilakukan pada perkawinan yang berumur 1 bulan. Nah, itu kan menarik kan misalnya kan. Ditemukan data ternyata dari 1.000 yang perceraian itu ternyata ada yang menikah baru 1 bulan. Nah, menarik dia. Ternyata itu ada 20 orang yang hitungan bulan kok sudah bercerai. Nah, itu. Nah, jadi yang dicari kualitatif itu keunikannya. Nah, cari yang unik. Dari perceraian itu yang unik yang mana? Nah, itu baru diteliti. Kan itu. Jadi tujuannya sudah berbeda. Tujuan kuanti mencari tren penyebab perceraian. Kalau tujuan kualitatif itu mencoba untuk studi tentang keunikan tertentu dari perceraian itu. Misalnya, bisa jadi yang unik itu ternyata tadi baru menikah 1 bulan, 2 bulan sudah cerai. Atau mereka yang sudah umur 70 cerai. Nah, misalnya ini sudah umurnya sudah 70, udah 60 kok bercerai ini kenapa ini? Nah, ini nah menarik kan itu ya. Nah, jadi kualitatif itu tertarik dengan hal-hal yang unik. Kualitatif itu. Misalnya ada 30 orang pasangan yang umurnya 60, 70 itu cerai. Itu kenapa itu? Nah, itu menarik. Nah, makanya makna perceraian, nah makanya judulnya kan makna perceraian kan ya. Makna perceraian bagi mereka itu seperti apa? Umur 70 katanya sudah, umur apa? Umur 70 umur apa? Umur yang sudah akhir katanya ya. Tapi mereka masih bercerai. Nah, ini kan menarik diteliti. Nah, makanya subjeknya berapa? Ya dicari misalnya dari angka 2000 itu yang pernikahan yang pernikahannya baru menginjak bulan lalu cerai itu berapa orang. Nah, itu menjadi subjeknya nanti. Atau yang sudah tua misalnya, nah itu berapa subjeknya. Kalau misalnya hanya ada 5 ya nggak apa-apa, 5 itu aja yang diteliti. Misalnya yang umur 70. Umur 70, 68, 69, 65, nah itu ternyata kok cuma 5 orang ya, itu yang diteliti. Nah, seperti itu. Jadi berbeda dalam hal tujuannya memang kan ya. Tujuannya mencari keunikan tadi itu, kalau yang kualitatif, sementara yang kuanti mencoba mencari faktor penyebab. Nah, itu Almer. Ada lagi pertanyaan Almer? Ampun, Pak. Sudah jelas. Ada lagi? Silakan, jangan malu-malu aja. Anda silakan bertanya, karena ini masih kenalan ya. Masih berkenalan. Jadi nanti ada yang tertarik kuanti, ada yang tertarik kuali. Sah-sah saja di sosiologi, mau kemana, itu selera ya. Selera Anda. Mau kuanti, mau kuali. Nggak ada dosen yang bisa memaksa Anda, karena itu pilihan Anda. Itu bisa kuanti, bisa kuali. Sama-sama menarik. Sama-sama menarik. Dan saya kira hampir semua di pekerjaan-pekerjaan kita di dinas-dinas itu masih kuantitatif.
Jadi sebenarnya kuantitatif itu masih banyak diperlukan, masih banyak dibutuhkan sebenarnya. Karena iya, hampir semua penelitian di instansi masih kuantitatif. Ada melibatkan data yang banyak, yang besar. Nah, cuma kalau penelitian kualitatif itu ya menarik juga karena lebih bisa memahami misalnya. Walaupun 5 orang, tapi menarik ketika melihat perceraian itu dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah tua misalnya, sudah manula. Atau perceraian itu dilakukan oleh mereka yang baru menikah. Nah, itu menarik ya, itu kan seperti itu. Makanya ingin diteliti lebih mendalam apa sih makna pernikahan misalnya. Apa makna pernikahan bagi mereka? Seperti itu. Oke, silakan boleh bertanya. Apa yang Anda ingin tahu? Apa Yopi mau tanya atau Jihan? Yopi, Jihan, Eka. Ini siapa ini yang sosiologi ini namanya ini? Novi, Pak. Novi, silakan Nov. Mau tanya Nov? Pak, apakah ada batasan umur tertentu, Pak, untuk responden gitu, Pak, selain memenuhi kriteria gitu, Pak? Oke, pertanyaan menarik ya. Kalau selama ini sosiologi itu cenderung penelitian usia remaja ya. Sosiologi ya. Usia remaja sampai usia tua atau hampir mati ya, hampir meninggal. Nah itu. Nah, jarang sosiologi itu penelitian mesti di usia-usia anak, jarang ya. Tapi bisa juga, nggak ada batasan. Ada sosiologi anak, ada sosiologi remaja, ada sosiologi usia produktif, ada sosiologi manula. Sebenarnya nggak ada batasannya, tergantung fokusnya apa misalnya. Kalau Anda tertarik pada anak, ya nggak apa-apa, nggak ada batasannya. Sosiologi balita, misalnya, menarik juga. Tetapi memang sejauh ini jarang yang fokus pada anak-anak, kan itu ya. Tapi nggak ada larangan, misalnya kalau Anda tertarik juga nggak apa-apa. Bahkan sosiologi perempuan hamil juga boleh, misalnya bagaimana konstruksi mereka tentang hamil anak pertama misalnya. Boleh studi-studi tentang fenomenologi. Jadi untuk usia nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Cuma kalau Anda meneliti tentang balita ya Anda harus ngerti bahasa mereka gitu aja ya. Ngerti bahasa balitanya. Jadi intinya konsekuensi pada bahasa. Karena balita kan agak sulit misalnya. Anda harus istilahnya dibutuhkan bahasa tubuh atau body language atau keterampilan khusus kalau peneliti dengan usia-usia semakin muda atau semakin usia anak-anak itu. Jadi boleh aja, nggak ada masalah. Tapi memang selama ini yang diteliti di sosiologi memang remaja dan usia produktif dan juga manula. Ya itu Novi. Ya, Pak, terima kasih. Ayo silakan, mau tanya apa? Ini karena perkenalan, silakan Anda bertanya. Saya siap untuk menjawab kalau bisa. Ya, Regita. Izin bertanya. Jadi tadi kan kualitatif itu yang lebih mendalam gitu. Terus kalau misalnya kuantitatif itu kan banyak respondennya gitu. Nah, kalau misalnya kuantitatif itu apa dia itu nggak mendalam atau lebih mendalaman kualitatif daripada kuantitatif atau gimana, Pak? Apa sebenarnya dua-duanya tuh sama-sama mendalami cuma beda metode, lebih banyak data yang dibutuhkan di kuantitatif gitu? Misalnya gini, mendalam itu adalah arti kata mendalam di sini adalah kita itu mendapat data dari perspektif subjek. Jadi subjek itu banyak ngomong, itu mendalam. Misalnya gini, oke, penelitian tentang bunuh diri ya. Kalau kuantitatif, misalnya gini, kita tadi dari mana? Bekasi ya? Dari Cilacap. Cilacap.
ternyata angka bunuh diri di Cilacap itu tinggi misalnya. Angka bunuh diri di Cilacap tahun 2019 misalnya tinggi. Nah, maka kita tertarik terhadap angka bunuh diri itu. Nah, yang diteliti, makanya, nah saya nggak tahu apakah nanti seleranya kita itu kuanti atau kuali, itu selera lah ya. Itu agama kalau di sosiologi itu, keyakinan. Anda yakin yang mana? Yakin yang kuanti atau yakin yang kualitatif? Nah, ketika antara kuali dan kuanti ini berbeda cara studi tentang bunuh diri ya. Kalau misalnya tadi itu, kalau kuanti kan penyebab bunuh diri ya. Apa sih yang menyebabkan bunuh diri itu? Kalau yang kualitatif itu kan apa? Lebih ke arah kenapa orang itu bunuh diri kan ya? Kenapa? Nah itu. Nah, yang diteliti itu akhirnya beda. Kalau kuanti itu yang meneliti itu orang-orang yang di luar orang yang bunuh diri ya. Kan itu. Di luar orang yang bunuh diri. Nah, kalau yang kualitatif itu adalah yang diteliti itu yang bunuh diri itu sendiri. Ya, beda kan ya. Kalau kuanti itu yang diteliti itu adalah orang-orang yang di sekitar bunuh diri itu. Orang bunuh diri sudah dianggap selesai kan. Oh ini yang bunuh diri. Tapi yang diteliti itu adalah orang-orang di sekitarnya. Keluarganya, temannya, tetangganya itu yang diteliti. Karena apa? Karena bunuh diri itu menurut Emile Durkheim terkait dengan integrasi sosial. Orang bunuh diri itu terkait dengan integrasi sosial. Karena terkait dengan integrasi sosial, maka yang diteliti itu orang-orang di sekitarnya. Nah, semakin banyak yang diteliti di sekitarnya, semakin bagus menurut kuantitatif. Ya kan? Semakin bisa memetakan sejauh mana sih integrasi sosial itu misalnya. Nah, tapi kalau yang kualitatif yang diteliti yang siapa? Yang diteliti yang tadi apa? Kira-kira. Kan tadi kuanti itu yang diteliti itu adalah orang-orang yang di sekitarnya kan. Kalau kualitatif yang diteliti siapa? Yang bunuh diri. Nah, kan udah mati dia. Oh, yang penyebab dia bunuh diri. Enggak, betul tadi. Yang bunuh diri yang diteliti itu. Terus yang diteliti itu yang bunuh diri, maka kalau dia, maka kualitatif akan tertarik pada mereka yang gagal bunuh diri. Tahu sih, yang melakukan bunuh diri tapi gagal, talinya kurang kuat misalnya, atau racun tikusnya salah minum misalnya kurang kuat, racun tikusnya kurang kuat, atau dia minum oplosan, autan sama kecap misalnya, nah itu kan beda. Nah, jadi yang diteliti oleh kualitatif itu orang-orang yang gagal bunuh diri. Atau yang bunuh diri, tapi dia menulis surat wasiat untuk Eka misalnya suratnya, untuk Jihan misalnya. Itu mereka yang apa? Yang bunuh diri tapi ada suratnya. Kalau nggak ada suratnya, nggak bisa menjadi subjek kualitatif. Kan itu. Kalau nggak ada suratnya, mending penelitian kuanti saja kan gitu ya. Nah itu. Atau yang mereka yang bunuh diri yang selamat gitu ya. Nah, itu bisa menjadi. Tadi kan unik ya. Kualitatif kan mencari keunikan ya. Penelitian yang unik. Jadi yang bunuh diri yang gagal, atau bunuh diri yang dia menulis surat dulu misalnya. 1 bulan dia menulis surat dulu misalnya. Nah itu. Jadi berbeda yang diteliti. Makanya kenapa disebut dengan mendalam? Karena individu itu banyak didengar kan. Lebih banyak mendengar individunya. Jadi kalau dia yang gagal bunuh diri ya masih banyak didengar misalnya. Kita bisa wawancarai kenapa alasannya kan gitu. Didorong oleh apa misalnya itu. Atau melihat catatan harian atau catatan di Facebook dia misalnya, atau di Twitter, cara bunuh diri yang aman misalnya. Oh dia ternyata sudah membuat catatan misalnya.
teman-teman, bagaimana cara bunuh diri yang tidak menyakitkan ya, misalnya dia membuat apa cara-cara. Jadi bisa ditelusuri dari sosial medianya, misalnya, bisa ditelusuri dari catatan hariannya, bisa ditelusuri dari catatan di dinding-dindingnya, di dinding atau coretan-coretannya misalnya. Minta maaf Jihan, saya bunuh diri misalnya. Gara-gara kamu aku bunuh diri misalnya. Nah itu, jadi nanti akan cari catatan-catatannya misalnya. Berarti ada hubungannya dengan Jihan, berarti akan dicari catatan apa, misalnya pesan di Facebooknya, pesan di WA terhadap Jihan seperti apa. Nah seperti itu. Nah, itu. Makanya, nah tetapi kalau kuanti, kenapa dianggap tidak tidak mendalam? Karena orang lain yang diteliti kan ya. Iya. Misalnya ini ada yang meninggal, ditanyai saudaranya, Bapak kenapa kok dia meninggal? Dia bunuh diri misalnya. Salahnya sendiri misalnya kan itu. Oh dia putus cinta kan dengan Jihan misalnya. Oh karena faktor putus cinta. Tapi itu kan omongan orang lain kan, iya kan? Kan orang lain yang ngomong. Berbeda dengan kalau kualitatif kan harus subjek sendiri yang bicara. Nah itu bedanya. Subjek yang berbicara. Nah, jadi sebenarnya kuanti dan kuali itu berbeda. Yang diteliti itu sudah berbeda. Misalnya. Oke, ada lagi pertanyaan. Kita memberi contoh bunuh diri, bagaimana tentang perceraian. Tadi, kalau perceraian misalnya, kualitatif kan yang diteliti kan yang unik tadi kan ya, yang perceraian misalnya. Tapi kuantitatif bisa jadi yang diteliti nggak cerai misalnya, ya kan? Faktor-faktor penyebab perceraian di Jombang misalnya. Itu kan karena responden, padahal yang ngisi mungkin belum tentu cerai, ya kan? Apa faktor-faktor penyebab perceraian? Dia ngawur saja misalnya. Sering berantem misalnya kan gitu. Nah, dia yang diteliti belum tentu dia cerai. Tapi kalau kualitatif harus yang bersangkutan. Nah, itu bedanya yang harus yang bersangkutan. Subjeknya, maka disebut dengan subjek. Tapi kalau kuantitatif disebut responden. Nah, beda, sudah beda. Kalau kuali, subjek. Orang yang diteliti benar-benar orang yang mengalami, punya pengalaman, yang melakukan. Nah itu. Tapi kalau responden hanya orang yang memberikan respon saja, memberikan semacam jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Maka seolah-olah dia ngerti tentang perceraian kan. Ya gitu ya. Ya, jadi gitu. Jadi kalau kualitatif gak mungkin dia meneliti orang yang tidak cerai, ya gitu ya. Pasti yang cerai tadi itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya, Pak. Ya, siap menjawab. Ayo, Almar. Untuk tadi dikatakan kan yang kualitatif itu melalui narasumbernya gitu, Pak, melalui orangnya secara langsung. Nah, untuk caranya untuk mendekati narasumbernya itu gimana, Pak? Soalnya Pak Sadewo dulu pernah cerita waktu beliau meneliti tentang prostitusi itu hampir pernah dilempar ke sungai gitu, Pak. Cara pendekatannya itu seperti apa ke narasumbernya itu, Pak? Nah, mungkin nanti ada. Oke. Nanti Anda akan diberi pengetahuan oleh dosen-dosen sosiologi. Kalau kualitatif itu instrumennya adalah kuesioner ya. Kuesioner ini jadi bisa dikirim lewat pos. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa kirim pos, bisa diwakilkan ke orang, Anda minta tolong
Misalnya Jihan minta tolong ke orang tuanya, Pak tolong disebarkan ini, boleh. Atau Juni misalnya minta tolong ke neneknya, Bu, nenek ini ada kuesioner tolong disebarkan, boleh. Itu. Jadi kekuatan kuanti itu di kuesioner. Kuesioner bisa dipostkan lewat JNE, boleh. Atau lewat online, Google Form juga boleh. Jadi di sini itu benar-benar yang menjadi tolak ukur itu kuesionernya. Tetapi kalau kualitatif itu bukan kuesioner tapi penelitinya. Tergantung kemampuan peneliti. Ya kan? Tergantung pengetahuan peneliti. Misalnya kalau dia ahli tentang PSK ya nggak sampai dilempar misalnya kan. Ya dia punya pendekatan-pendekatan. Tergantung kemampuan jalan pendekatan misalnya. Misalnya, iya, Almer misalnya, ketika pacaran kan misalnya kan tergantung pendekatannya kan, PDKT ya, tergantung PDKT. Jadi masalahnya adalah tentang kemampuan si peneliti itu misalnya. Misalnya Almer belum tentu ketika disuruh meneliti tentang PSK berani juga belum tentu. Ketemu PSK aja lari misalnya. Ya kan belum tentu ya kan. Nah nanti misalnya beda lagi kalau Almer dilatih misalnya cara mendekati, cara wawancara kan gitu. Tapi yang jelas di kualitatif itu memang harus terbuka orang itu. Orang harus terbuka. Atau tidak terbuka sekalian. Jadi pilih salah satu, terbuka atau tidak, tertutup bisa. Misalnya itu. Boleh terbuka, boleh tertutup. Tapi yang kualitatif awal memang harus terus terang misalnya. Saya dari Sosiologi Unesa mau meneliti tentang PSK. Anda kan PSK? Iya, misalnya. Nah, itu boleh seperti itu. Ya. Jadi kualitatif itu adalah peneliti sebagai instrumen. Maka tergantung pada apa? Tergantung pada kemampuannya. Misalnya seperti laki-laki yang mau tanya lagi. Ya, silakan. Kalau semuanya dalam meneliti Pak ya, kita itu udah menemukan tema, tapi belum menemukan judul itu bagaimana Pak ya? Maksudnya tuh apa boleh dilanjutkan, apa disarankan lebih baik kita itu kayak benar-benar menemukan judul dulu gitu loh Pak? Kalau judul itu kan bisa berubah-ubah. Yang penting tematik. Tema itu adalah subjek yang kamu teliti itu apa. Misalnya kamu Juni meneliti tentang PSK. Yang penting kan temanya PSK. PSK siapa yang diteliti? PSK tua atau PSK muda? PSK tua ya, misalnya. Tertarik dengan PSK yang umur 60 misalnya. Nah, itu kan temanya kan itu, PSK umur 60. Nah, judulnya nanti bisa dibuat menarik. Judul bisa terakhir-terakhir aja misalnya. Kan gitu. Judulnya bisa lebih, kalau kualitatif judulnya bisa seperti novel ya. Dibuat semenarik mungkin misalnya. Menjadi PSK tua misalnya. Boleh. Itu judulnya kan ya. Menjadi PSK tua misalnya. PSK di kala senja ya boleh aja terserah. Judulnya namanya judul misalnya. Ya boleh. Tapi yang penting temanya adalah PSK tua itu yang jadi penting. Ya, karena itu harus jelas. PSK yang mana? PSK yang muda, anak-anak, atau PSK tua. Nah, judul itu dibuat semenarik mungkin di kualitatif, misalnya, biar orang itu mau membaca, biar orang tertarik, kan seperti itu. Judul waktu kamu proposal belum tentu judul waktu terakhir. Karena akan dicari yang menariknya di mana. Misalnya. Ya, jadi yang penting temanya betul.
Kira-kira kamu kalau PSK tua tadi judul yang paling menarik apa? PSK di Kala Senja, Pak. Menarik banget. PSK di Kala Senja, sebentar ya, sebentar. Tadi sampai mana? PSK di Kala Senja. Ya apa? Jadi kalau judul dibuat menarik, semenarik mungkin judul. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Saya izin tanya, cara menentukan variabel bebas dan variabel terikat cara efektif itu bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya cara menentukan itu dilihat dari teori ya. Teori. Karena Anda sudah bicara tentang kuanti. Penelitian kuantitatif itu penelitian untuk menguji teori. Nah, maka teorinya bicara seperti apa? Misalnya, teorinya yang menjadi variabel X dan Y itu yang mana? Itu teori yang menentukan. Kira-kira misalnya gini, yang menentukan itu pendapatan atau pendidikan? Ada dua variabel, pendidikan dan pendapatan. Kira-kira faktor penentu yang mana? Kira-kira penentunya yang mana? Variabel X-nya yang mana? Pendidikan atau pendapatan? Pendapatan. Pendapatan. Pendidikan. Variabel X-nya apa? Misalnya gini, pendapatan dipengaruhi oleh pendidikan atau pendidikan dipengaruhi oleh pendapatan. Gimana? Pendidikan dipengaruhi oleh pendapatan. Pendidikan dipengaruhi oleh pendapatan atau pendapatan menentukan pendidikan mempengaruhi pendapatan atau pendapatan mempengaruhi pendidikan. Yang mana? Yang mana kira-kira? Pendapatan mempengaruhi pendidikan. Pendapatan mempengaruhi pendidikan. Itu kan pendapatan orang tua itu ya. Kalau ini bukan orang tua, kita sendiri misalnya. Pendidikan menentukan pendapatan. Pendidikan mempengaruhi pendapatan. Semakin tinggi pendidikan akan semakin tinggi pendapatan. Nah, ini sebenarnya teori yang menentukan itu semua. Jadi Anda jangan membuat sendiri, ngeluh nanti pusing Anda ya. Ya. Jadi apalagi kuanti itu Anda harus menentukan teorinya siapa ini. Gitu. Karena di teori itu sudah ada penentu-penentunya. Nah, makanya tadi itu Anda harus cari ke jurnal IOP. Kalau dengan jurnal itu sudah ada variabelnya X, variabelnya sudah ada. Anda nggak perlu membuat. Anda tinggal menguji saja. Gitu. Nah, kalau Anda nggak punya jurnal, nggak punya teori, Anda membuat semuanya. Membuat teorinya, membuat variabelnya, membuat indikatornya sendiri. Ya ngeluh Anda, pusing mama rotak ya. Nah, seperti itu. Nah, Anda cukup ambil di jurnal, Anda tinggal mengujinya saja. Nah, banyak yang dilakukan oleh teman-teman di sini itu membuat semuanya sendiri. Nah, itu. Akhirnya nggak jelas semua penelitiannya. Kan itu kan ya. Maka Anda itu sudah terima jadi aja, tinggal menguji. Kan seperti itu. Jadi jawabannya adalah ditentukan oleh teori dan peneliti-peneliti yang lain. Nah, itu. Nah, seperti itu. Gimana ya, Pi? Iya, paham, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Nanti selanjutnya Anda boleh kita ketemu kapan boleh. Ada pertanyaan lagi?
Yang belum bertanya tadi siapa? Yang belum bertanya tadi siapa? Semua yang bertanya. Oh, Jian yang belum bertanya. Ayo silakan Jian. Sama Eka ini. Eka yang belum bertanya ini. Ayo silakan. Jian sama Eka ayo. Pertanyaanmu mana? Bingung Pak mau nanya apa. Kamu orang mana, Jian? Orang Tuban. Tuban Ngerengel lah. Tubannya. Tuban kota. Ya. Yang Sunan Bonang ya. Iya. Kamu nggak ada pertanyaan? Bingung Pak mau nanya apa. Atau saya tanyain kamu ya? Tuban. Tuban itu tua-tuanya palsu ya. Legendnya palsu semua. Nggak ada yang asli. Aslinya di mana aslinya? Di desa ya? Ya biasanya di desa masih asli gitu Pak. Di desa ya. Memang kalau masih asli bisa diminum atau apa legen itu? Bisa sih Pak. Nggak tahu. Oh, kamu nggak pernah lihat ya? Kamu belum pernah lihat legen yang masih dari atas ya? Nggak pernah. Yang ada campurannya cicak ya? Eka, ayo Eka, kamu tanya Eka. Eka, Bingung juga, Pak. kamu orang mana Eka? Gresik, Wah, Benjeng ya? bukan. Mana ya, Bang? Cidayu, Oh, sudah. Al-Furqon. nggak tahu. Oh, di lapangan Sedayu itu mana? Itu kayak lurus masih jauh, Pak. Hmm? Masih jauh. Mana? Ke timur atau ke barat? Ke ke kemana ya, Pak? Lapangan itu ya? Itu ke arah Lamongan pokoknya, Oh, Pak. kamu sekapuk ya? Iya, deketnya itu. Oh, kamu Panceng. Bukan. Apa? Kalau nggak sekapuk Panceng. Wadeng, Pak. Hah? Wadeng. Semadeng. Golokan berarti ya? Ya, Kamu bawa golok ya? enggak. Semadeng golokan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa. Kapan lagi kita akan presentasi lagi? Jadi channel satu ini, Anda minta hari apa? nomor satu ini kalau bisa saran saya SK kita dikumpulkan. Minta hari apa? Fotokopi terus ngeprint sama fotokopi. Regita. Hari apa? Terserah Bapak, Pak. Nanti Terserah, kami ya? yang menyesuaikan. Kalau hari Kamis gini nggak ada kuliah, ta? Sebenarnya tadi ada kuliah, cuma di cancel. Ini jam 2, cuma di cancel. Partnya nggak ada katanya. Jam 2 ya. Nggak bisa, iya. Oke, berarti nanti kalau nggak Selasa Kamis ya. Atau kalau Anda ingin konsultasi segera aja pesan apa? Kirim pesan di Telegram ya. Iya. Iya, Pak. Oke. Mungkin untuk hari ini sekian ya. Mau tanya. Mau tanya? Silakan. Berarti nanti presentasinya, datanya sudah ada yang harus dipresentasikan gitu. Kapan? Minggu depan lah. Iya.
Ya, terserah Anda mau kalau belum ya nggak usah apa-apa tanya-tanya dulu. Kalau yang sudah punya silakan ya. Tadi ada pertanyaan juga Pak. Gimana kalau misalnya ini buat judul tapi bukan buat skripsi dulu? Jadi kayak buat pemanasan dulu gitu. Boleh. Silakan. Berarti minggu depan judul ya. Judul. Ya. Yang kira-kira Anda tertarik dalam hal apa gitu ya. Nah, waktu itu kan Anda tak kira kan perancangan ya. Sehingga kan tak minta judul dan paragraf dan rumusan masalah. Nah, untuk minggu depan coba kamu ke tematik aja dulu ya, tertarik pada judul apa tertarik pada apa gitu ya. Tadi kan Juni kan tertarik pada stratifikasi misalnya. Nah, terus nanti misalnya Juni bisa mengecek sekarang jurnal-jurnal yang berkenaan tentang stratifikasi. Nah, jadi minggu depan Juni bisa melaporkan misalnya penelitian tentang stratifikasi itu dilakukan oleh siapa saja. Misalnya. Jadi itu, ya. Judul dulu, baru nanti kalau sudah punya judul, dicek dulu ke internet penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, baik di internasional maupun di Indonesia, kan gitu ya. Sehingga nanti kita tahu posisinya mana, kan gitu. Karena apa? Namanya riset kan menambahi atau mengurangi ya. Kan itu, research menambah atau mengurangi. Ya seperti itu. Oke. Sudah, Regina? Regina. Kalau sudah kita akhiri, kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya keluarkan ya. Oke.